Hey, selamat datang di Adisha 16 Channel. Terima kasih atas dukungan kalian yang telah subscribe channel Adisha 16, sehingga channel ini bisa mudah diakses oleh semua orang dan membuat orang paham tentang psikologi dan kesehatan mental. Anak-anak seharusnya mengharapkan dari orang tua mereka cinta dan kasih sayang. Tapi bagaimana jika orang tuanya toksik? Bagaimana perasaanmu jika aku memberitahumu di tahun 2008, Administrasi Anak-anak dan Keluarga di Departemen Kesehatan dan Layanan Manusia US melaporkan bahwa lebih dari 50.000 anak secara resmi dihitung sebagai korban pelecehan emosional? Apakah kata-kata menyakitkan yang secara tidak sengaja menyebabkan rasa sakit atau tidak? Mereka bisa meninggalkan bekas dan selalu membekas di ingatan dari waktu singkat hingga seumur hidup. Perkataan menyakitkan itu bisa datang dari orang-orang yang dicintai, seperti orang tua. Dan penyiksaan psikologis dan mental bisa menyiksa banyak orang, terutama anak-anak mereka. Cara orang tua membesarkan anaknya dan berperilaku terhadap anak di sekitar mereka seperti meletakkan landasan dasar yang membentuk sifat dan rasa percaya diri mereka, yang mana anak menjadikan orang tua mereka sebagai role model mereka. Jadi, bagaimana kita bisa tahu jika orang tua mereka itu toksik? Ini adalah 8 hal toksik yang dikatakan orang tua dapat mempengaruhi hidup seorang anak. 1. Kata-kata menghina terhadap penampilan mereka. Kamu jelek, terlalu gendut, kamu terlalu pendek, kamu terlalu kurus, atau rambut yang kamu punya tidak bagus. Merendahkan seorang anak berdasarkan penampilan mereka kemungkinan hanya akan menambahkan kegelisahan terhadap penampilan diri mereka dan kekhawatiran terhadap penampilan badan mereka. Ini bisa menyebabkan masalah emosional serius, seperti gangguan makan. Orang tua harusnya mengajarkan anak untuk bagaimana mencintai diri sendiri dan bagaimana menerima diri sendiri tanpa peduli apa yang orang lain katakan. 2. Pertanyaan provokatif terhadap perilaku. Kata-kata seperti, "Kenapa kamu berperilaku sangat aneh? Kenapa kamu berjalan seperti itu? Kenapa kamu mengunyah seperti itu? Kenapa kamu berbicara seperti itu?" Anak-anak cenderung mempercayai semua yang orang tua mereka katakan. Jadi, pertanyaan sarkastik seperti ini bisa membuat anak merasa bahwa ada sesuatu yang salah dari mereka. Ini menyebabkan anak menjadi susah menjadi diri mereka di sekitar orang lain. Bahkan, di saat anak sudah menuju dewasa, dan mungkin mereka akan terjebak dalam rasa tidak nyaman dan rasa takut bahwa orang lain akan menertawakan mereka atau memperhatikan kekurangan mereka, seperti yang orang tua toksik mereka buat pada mereka. 3. Keinginan yang egois. Aku berharap kamu tidak pernah lahir. Aku berharap dulu aku tidak melahirkan kamu. Kalau tahu besarnya seperti ini, lebih baik kamu tidak pernah hidup. Aku menyesal mempunyai kamu. Aku harap kamu adalah anak yang berbeda. Orang tua seharusnya tidak pernah mengatakan hal ini kepada seorang anak. Ini membuat mereka merasa seharusnya mereka tidak ada di dunia ini. Seharusnya mereka tidak hadir di dunia ini pada awalnya, dan mereka tidak layak untuk hidup. Ucapan ini sangat berbahaya bagi seorang anak. Untuk manusia secara umum, ini menghilangkan rasa identitas pada diri mereka sendiri dan depresi tahap awal. Seharusnya orang tua menyebabkan mereka merasa dicintai dan merasa dihargai. 4. Membuat anak merasa seperti sebuah beban. Kamu membuatku menghabiskan banyak uang. Kamu pikir mengurusmu itu mudah. Mempunyai kamu membuatku letih. Kamu tidak tahu diri. Jika seorang orang tua mengatakan ini kepada seorang anak akan merasa seperti beban.
Itu secara tidak sadar membuat mereka secara tidak sadar menyembunyikan keperluan, perasaan, dan masalah mereka hanya untuk menghindari kemarahan dari orang tua mereka. Mengingat itu, Nemours, sebuah sistem nirlaba kesehatan anak-anak di Amerika, melaporkan bahwa kekurangan cinta dan kasih sayang atau kekurangan barang materialistik adalah beberapa penyebab seorang anak untuk memilih mencuri atau menjadi kasar. Kenakalan remaja terjadi karena kurangnya perhatian atau kasih sayang yang didapat dari anak terhadap orang tua menyebabkan tingginya tingkat kenakalan pada remaja. 5. Perbandingan yang tidak sehat. Kenapa kamu tidak seperti saudaramu, sepupumu, atau anak lainnya? Anak lain lebih bagus daripada kamu. Ini akan mengurangi rasa percaya diri seorang anak dengan sangat keras dan membuat mereka berpikir bahwa mereka tidak akan menjadi cukup baik. Tidak penting seberapa keras mereka akan mencoba untuk menjadi lebih baik. Juga membandingkan saudara dengan satu sama lain itu hanya akan memicu hubungan yang tidak sehat di antara mereka. Ini akan membuat mereka merasa iri dan benci terhadap satu sama lain. Saudara seharusnya secara adil diberikan hak untuk membuat mereka menentukan identitas mereka sendiri. 6. Kata-kata menyakitkan atau ucapan. Kamu bodoh. Kamu tidak berguna. Kamu seorang pecundang. Atau kamu tidak akan pernah berhasil. Ucapan seperti ini akan merusak kepercayaan diri seorang anak. Penting bagi orang tua untuk menyemangati anak dalam mempercayai diri mereka sendiri. 7. Mengancam penelantaran. Aku akan meninggalkan kamu. Aku akan membiarkan kamu. Kamu tidak akan pernah menemukanku. Aku akan menghilang dari hidupmu. Perkataan seperti ini membuat anak menjadi bermasalah terhadap penelantaran. Takut orang-orang yang disayangi akan meninggalkan mereka karena kepribadian yang mereka miliki. Saat anak menjadi dewasa, kepercayaan ini akan tinggal dalam diri mereka secara tidak sadar. Mereka menjadi tidak bisa mempercayai hubungan di masa depan karena takut orang yang disayanginya akan meninggalkan mereka. 8. Janji palsu. Jika kamu melakukan ini, aku akan membelikan kamu itu. Atau, aku akan membawa kamu ke sana lain kali. Lalu orang tua tidak melakukannya. Saat orang tua membuat janji, tapi mereka tidak menepatinya, itu akan menghancurkan kepercayaan anak dan membuat mereka terasa dihianati. Membuat perjanjian palsu adalah cara yang baik untuk membuat anak tidak percaya kepada orang lain dalam kehidupan mereka. 3 detik di bibir sama dengan 30 tahun di hati. Sepatah kata yang kita ucapkan mungkin saja akan mempengaruhi kehidupan orang lain. Walaupun kata-kata tidak berbahaya secara fisik, namun mereka bisa sangat berbahaya untuk jiwa dan kesehatan emosional. Masa kanak-kanak adalah bagian penting dalam kehidupan seseorang. Masa kanak-kanak membangun sifat, perilaku, dan kepercayaan kita. Pernahkah kamu mengalami salah satu bentuk penganiayaan ini? Ada berapa hal yang relate dengan kamu? Bagaimana perasaan kamu tentang itu? Apakah kamu mengetahui dan bisa mengambil manfaat dari video ini? Tolong pertimbangkan untuk membagikan video ini untuk mencapai perhatian orang tua seluruh dunia. Jadi, orang tua ataupun calon orang tua di masa depan bisa menjadi lebih berhati-hati bagaimana mereka berbicara terhadap anak mereka. Jika kamu menyukai video ini, silakan tekan tombol suka dan bagikan kepada mereka yang membutuhkan video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe Adisha 16 dan tekan lonceng notifikasi untuk mendapatkan banyak video tentang psikologi. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton.